Mulai Ibu, kalau sudah siap boleh diberi tanda tutupan. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran katsira. Wa qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-mu'minuna hayyinuna layyinuna kal jamalil anif, in qida in qada wa in unikha ala sakhratin istinakha. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, membentangkan bumi, menghamparkan lautan, menurunkan hujan, mengatur arah angin, menumbuhkan semua pepohonan, memberikan rizki kepada seluruh makhluknya, menciptakan suasana dan keadaan. Semua ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan kita ke tempat ini. Bukan karena kekuatan kita, tetapi Allah yang datangkan kita. Ada banyak alamat bisa didatangi ibu-ibu, tetapi hari ini Allah datangkan ke rumah Pak Torik ini dalam majelis yang mulia untuk saling ingatkan bekal akhirat. Allah Ta'ala berikan kepada kita waktu yang sebentar di dunia ini, tidak lama. Dikatakan dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Sekarang ini kita berjalan di atas permukaan bumi, tapi tidak lama lagi kita akan berbaring di bawah permukaan bumi. Sekarang memang nampak dunia ini nyata, akhirat cerita, tapi ketika nyawa dicabut, tiba-tiba akan berubah. Maka yang nampak adalah akhirat nyata, sedangkan dunia tinggal cerita. Cerita pernah jadi petani, pernah jadi pedagang, pernah jadi pejabat. Itu tinggal cerita semua. Maka kita harus saling ingatkan, karena akhirat ini dekat. Ada orang pagi-pagi masih duduk di beranda, sore-sore sudah berbaring di keranda. Ada orang kata keuzeron, maghrib masih di dunia, isya sudah di akhirat. Tidak lama. Waktu yang Allah berikan kepada kita ini bukan bertambah. Umur yang Allah berikan kepada kita bukan bertambah, berkurang. Tiap hari. Bukan bertambah umur kita, tapi berkurang. Maka kita harus menyadari bahwa kita harus buat persiapan akhirat. Allah berikan kepada kita umur, seandainya umur kita sama dengan umur Nabi 63 tahun, maka sekarang umurnya sudah 40, sisa tinggal 23. Yang sekarang umurnya sudah 50, sisa 13. Yang sekarang umurnya sudah 60, sisa 3 tahun.
Dan itu juga tidak ada jaminan. Ada yang lebih, ada yang kurang. Karena umur memang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dirisaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap hari umur berkurang, sedangkan amal umatnya ini kelihatannya ada yang bertambah, ada yang biasa-biasa saja dan berkurang. Maka Nabi bersama sahabat buat usaha, berdakwah siang dan malam, mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tidak akan sukses dakwahnya kalau tidak didukung oleh kaum wanita. Inilah peranan penting kaum wanita. Seseorang akan sukses dalam dakwah, bahkan dalam apa saja, apabila dia mendukung kaum laki-laki. Dulu ada nabi yang berdakwah tapi tidak didukung oleh istrinya. Ini nabi bukan sembarang nabi. Dia adalah rasul juga. Dia adalah ulul azmi juga. Tapi istrinya tidak mendukung. Walaupun dakwah dia malam dan siang, tetap saja pengikutnya sedikit. Tidak banyak yang ikut. Nabi Nuh alaihissalam dakwah 950 tahun. Yang ikut hanya lebih kurang 82-83 orang. Dan bahkan anaknya tidak ikut. Ketika musibah telah datang, bencana telah datang, banjir telah datang, nampak anaknya berenang, Nuh alaihissalam pun memanggil, "Wahai anakku, naiklah engkau ke atas perahu, engkau akan selamat." Anaknya tidak mau ikut kepada ayah. Karena dari kecil dia senantiasa dididik oleh ibunya untuk taat kepada ibu, untuk menentang ayahnya. Maka walaupun bencana telah menimpa, ketika diajak oleh ayah, tetap anak ini melawan. Dia katakan, "Sa'awi ila jabalin," saya akan berenang naik ke atas gunung. Tapi ini banjir bukan sembarang banjir. Banjir yang datang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka semua tenggelam. Istrinya tenggelam, anaknya tenggelam. Nabi Nuh alaihissalam protes kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, dia anakku, dia keluargaku." Allah marah kepada Nuh alaihissalam. "Wahai Nuh, kamu jangan mengatakan yang kamu tidak tahu. Innahu laisa min akhlik." Dia bukan keluargamu. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut keluarga itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dari rahim yang sama, tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang putuskan nasab kekeluargaannya. Berada di rumah yang sama, makan tidur yang sama, tapi tidak beriman kepada Allah taala, tidak diakui sebagai saudara. Tapi walaupun bangsa berbeda, bahasa berbeda, selera berbeda, warna kulit berbeda, bentuk hidung berbeda, seperti saudara-saudari kita yang datang dari Sri Lanka. Tidak ngerti bahasanya, makanannya pun berbeda, selera berbeda. Tapi karena dia punya kalimat la ilaha illallah yang sama, maka dia telah masuk ke dalam rumah-rumah kita, masuk ke dapur-dapur kita, masuk ke kamar-kamar tidur kita, masuk ke kamar mandi kita, karena dia adalah saudara kita. Allah sendiri yang katakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman ini bersaudara. Dan Nabi SAW menegaskan lagi, al-muslim akhul muslim. Orang Islam ini saudara dengan sesama orang Islam. Yang namanya saudara itu kalau dia naik pesawat, dijemput di airport. Kalau dia naik kapal laut, dijemput di pelabuhan. Kalau dia naik kereta api, dijemput di stasiun. Kalau dia naik bus, dijemput di terminal.
Begitulah namanya saudara. Saudara ini kalau dia lapar, maka kita tanggung jawab kasih makan. Kalau dia haus, tanggung jawab kita kasih minum. Kalau dia mengantuk, tanggung jawab kita kasih bantal. Bahkan kalau ada orang menghinanya dia, maka perasaan kita itu yang dihina. Kalau ada orang bikin marah dia, maka perasaan kita yang dibikin marah. Kalau ada orang merendahkan dia, kita merasa direndahkan. Itulah saudara. Dan ini hanya bisa kita rasakan dalam usaha dakwah tabligh ini. Keliling dunia, dari pintu ke pintu, dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, dari provinsi ke provinsi, dari negara ke negara, antar benua berjalan orang-orang dakwah ini. Subhanallah. Ini terasa betul persaudaraannya. Kami tiba di Brunei. Tidak ada siapapun yang kami kenal, tapi ketika tiba di airport sudah tiba-tiba ada orang yang menjemput. Tiba-tiba ada orang yang menghantar ke rumah. Sampai di rumah sudah ada makanan tersedia. Kami dibawa ke masjid, di masjid juga makanan tersedia. Di rumah makanan untuk istri tersedia, di masjid makanan untuk suaminya tersedia. Subhanallah. Betapa indahnya persaudaraan Islam seperti ini. Kami pergi ke Malaysia seperti itu juga. Kami pergi ke India begitu juga. Walaupun tidak paham bahasanya, kami taskil di Madras, di Chennai, di Ranipet, Maulwi Sharm, Ambur, Waniambadi. Ada yang berbahasa Urdu, ada yang berbahasa Tamil. Tidak paham bahasanya. Mereka tidak paham selera kita. Tapi subhanallah, semua yang kita perlukan disediakan. Maka begitulah persaudaraan dalam Islam ini. Luar biasa. Seorang yang mengucap kalimat, maka dia telah menjadi bersaudara bukan hanya di dunia, tetapi sampai ke akhirat. Hadirin dan hadirat yang mulia, maka usaha dakwah ini usaha yang sangat mulia. Nabi Nuh alaihissalam, walaupun itu putranya, tapi dipisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari-hari dia padahal bersama putranya, bersama istrinya, tapi karena sang istri ini tidak mendukung dakwah suami, maka akhirnya anaknya pun menentang ayahnya. Berbeda dengan keluarga Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar alaihissalam. Dia ditinggalkan di satu lembah, di mana lembah itu tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di lembah itu tidak ada supermarket. Di lembah itu tidak ada pasar. Bahkan jangankan supermarket, jangankan pasar, pohon-pohon saja tidak ada untuk berteduh. Bahkan air pun tidak ada. Jadi bagaimana mau ada manusia hidup di sana? Binatang-binatang pun lari dari tempat itu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk membawa Siti Hajar dan Ismail ke tempat itu. Ismail dibawa ke tempat itu dalam usia yang sangat kecil, masih bayi. Ibrahim alaihissalam ketika menurunkan istrinya di tempat itu, kemudian anaknya pun diturunkan, dia tidak sempat bikin rumah ataupun sekedar tenda.
tempat itu kering kerontang, tidak ada apa-apa. Setelah turun, tiba-tiba untanya berbalik arah. Pengalaman Siti Hajar, apabila unta suami berbalik arah, maka dia akan segera pergi. Maka dia kaget. Dia letakkan putranya di bawah, kemudian lari mendekat ke arah unta suaminya. Dia bertanya, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau akan tinggalkan kami di sini?" Ibrahim alaihissalam tidak menjawab. Memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata-kata. Jadi kadang-kadang suami itu pergi tidak berkata-kata, tidak ngomong sama istrinya. Bukan karena tidak bisa bicara, tapi memang lidahnya keluh, tidak dapat mengungkapkan apa yang ada dalam perasaannya. Begitulah Ibrahim alaihissalam. Dia tidak dapat berkata-kata. Maka istrinya bertanya dengan cara yang lain. "Wahai Ibrahim, apa salah kami? Apa salah saya? Apa salah anak kita? Kenapa engkau tinggalkan di tempat yang kering kerontang seperti ini?" Ibrahim alaihissalam tidak menjawab. Tapi ini Siti Hajar adalah wanita yang cerdas. Dia faham pasti ada sesuatu yang membuat suaminya yang tidak mampu berbicara. Maka dia pun merubah lagi cara bertanyanya. "Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini karena perintah Allah Subhanahu wa taala?" Maka Ibrahim alaihissalam mengangguk. Dadahnya bergemuruh, air matanya mau runtuh, tapi dia tahan. Dia hanya mengangguk. Maka segera Siti Hajar memegang kaki suaminya. Kemudian dia berkata, "Wahai Ibrahim, kalau ini memang perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah tidak akan sia-siakan kami di sini. Engkau berangkatlah." Maka berangkat Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar dan putranya ditinggalkan di padang pasir yang gersang, di lembah Bakkah, di lembah yang tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Hadirin dan hadirat yang mulia, Siti Hajar ini berada dalam keadaan kebingungan. Dia segera mencari kain apa yang bisa dipakai untuk berteduh. Dia ikat-ikat dengan kayu-kayu apa yang ada di situ, sekedar untuk berteduh dari teriknya panas matahari. Anaknya diletakkan di bawah. Waktu berlalu, ternyata anaknya mulai kehausan. Dia pun mulai menyusui. Tapi setelah beberapa kali menyusui, karena tidak ada masukan, maka akhirnya habis pula air susunya. Maka dia pun kebingungan apa yang harus dibuat. Dia pun lari mencari pertolongan, mungkin ada musafir yang lewat. Dia mencari tempat yang tinggi, datang ke Bukit Marwah. Naik ke atas, menengok ke kanan ke kiri, tidak ada siapa-siapa. Anaknya di bawah sudah menangis, meraung-raung. Maka dia pun berlari ke arah Safa. Dia naik ke atas, melihat ke kanan ke kiri, tidak ada siapa-siapa. Anak di bawah menangis. Maka dia pun lari kembali ke Marwah. Kemudian menengok, juga tidak ada apa-apa. Padang pasir yang kering kerontang, tidak ada gerakan apa-apa. Bahkan binatang, burung-burung pun tidak ada. Maka dia lari lagi ke Safa, lari lagi ke Marwah, mengharapkan ada orang lewat. Sampai setelah 7 kali berputar-putar tidak ketemu harapan apa-apa, tidak ada yang bisa diharapkan. Maka akhirnya terjatuh dia dalam keadaan menyerah, pasrah. Kemudian berkata, "Ya Allah,
hanya Engkau yang dapat menolong. Habis harapannya kepada makhluk. Ketika sudah habis harapannya kepada makhluk itulah, maka tiba-tiba dia mendengar ada suara gemercik air dari sela-sela tangisan anaknya yang berubah menjadi tawa. Maka dia heran. Dia segera bangun. Rasa-rasa seperti dalam mimpi. Ketika dia menengok ke bawah, benar. Itu ada air memancar dari kaki Ismail alaihissalam, kaki bayinya. Maka segera dia loncat ke bawah, kemudian membuat bendungan kecil, berteriak zam, 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 artinya berkumpullah, berkumpullah. Maka air zam-zam itu berkumpul di situ. Maka dia pun dapat minum, betapa gembiranya. Anaknya pun dapat minum, dapat mandi. Hadirin dan hadirat yang mulia, di tengah padang pasir apabila ada air, maka ada sejenis burung yang memahami adanya air di tempat itu. Maka dia pun terbang di situ. Kemudian memanggil teman-temannya sesama burung. Maka burung-burung pun datang, mulai berdatangan, mulai rame. Burung-burung terbang ke atas. Sehingga orang-orang yang berjalan di padang pasir, kalau melihat burung itu dia paham, oh di situ ada air. Maka mereka pun datang, mendekati tempat itu. Orang-orang yang datang ke situ sangat berhati-hati. Siapakah yang memiliki sumur di tengah padang pasir ini? Mereka melihat hanya satu orang wanita dan satu bayi kecil. Maka dengan sopan mereka bertanya, bolehkah kami mendapatkan air? Maka kata si Hajar, boleh, tapi kamu harus tukar dengan makanan. Maka akhirnya tersebarlah berita, kalau ingin mendapatkan air di situ harus ditukar dengan makanan, ditukar dengan keperluan-keperluan. Bahkan kalau ingin singgah di situ boleh. Bahkan kalau ingin bikin rumah di situ boleh. Tapi harus bersedia membayar sewa tempat. Maka orang-orang pun mulai datang di situ, berkemah di situ, di tengah padang pasir. Di mana ada air di situ, tanda-tanda kehidupan. Ibrahim alaihissalam bukan keluar 3 hari meninggalkan istrinya, bukan keluar 40 hari meninggalkan istrinya, bukan keluar 4 bulan meninggalkan istrinya. Ibrahim alaihissalam itu nisabnya 4 tahun sekali baru dibolehkan untuk menengok istrinya. Jadi setelah 4 tahun Ibrahim alaihissalam itu kembali ke Mekah, ingin mengetahui bagaimana keadaan istrinya. Tidak ada WhatsApp waktu itu, tidak ada internet, tidak ada sarana komunikasi untuk mengetahui keadaan istrinya. Jadi dia berjalan ke arah Mekah dari Palestina dalam keadaan jantung berdebar-debar. Apakah istriku masih ada? Apakah anakku masih hidup? Dia pun berjalan ke arah Mekah. Dari jauh dia lihat, loh, kok sekarang ada banyak tenda-tenda, ada rumah-rumah juga di sekitarnya. Yang manakah rumah istriku? Dia mulai heran. Kampung itu tadinya sepi. Dalam 4 tahun dia tinggalkan sudah mulai rame. Dia pun heran, apakah saya salah meletakkan istriku? Bukan di sini alamatnya. Tapi Ka'bah ada di situ, mestinya dia di sini. Maka dia pun mendekat. Tapi Allah melarang dia untuk turun dari unta. Allah melarang dia untuk menjejakkan kakinya ke bumi Makkah. Maka dia mendekat dan mendekat. Dari jauh dia ngintip-ngintip. Oh, ternyata istriku masih hidup. Ada anak umur sekitar 5 tahun. Ini mungkin anak saya.
Dari jauh dia melihat masih ada kehidupan. Dia dilarang untuk mendekat. Tapi sekarang dia tahu bahwa istrinya masih hidup. Maka dia pun disuruh meneruskan lagi dakwanya. Tidak turun di tempat itu, tidak menemui istrinya, tidak menemui anaknya. Maka dia pun pergi melanjutkan dakwahnya lagi. Setelah 4 tahun baru dia datang lagi. Dia melihat perkampungan itu lebih ramai lagi. Sudah banyak rumah-rumah yang lebih besar lagi. Bahkan binatang-binatang ternak sudah mulai ada di sekitarnya. Dia pun mendekat. Mendekati kampung Makkah itu. Dia lihat istrinya dan anaknya. Istrinya ini sedang taklim bersama putranya. Usia putranya sudah lebih kurang 9 tahun. Ibrahim melihat putranya, betapa gagahnya dia, betapa gantengnya dia. Ismail alaihissalam itu dididik sendirian oleh ibunya. Tidak masuk TK, tidak masuk SD, tidak masuk SMP. Mereka ini melakukan homeschooling di sana. Ibrahim alaihissalam melihat itu semua. Ismail melihat teman-teman yang sebaya dengan dia itu dibimbing tangan oleh ayahnya. Kadang-kadang dia bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, di mana ayahku?" Maka ibunya menjawab, "Ayahmu sedang berdakwah." Dan kadang-kadang Ibrahim alaihissalam, kadang-kadang Ismail alaihissalam bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, itu si Anu diajak naik kuda, diajak naik unta oleh ayahnya." Maka ibunya menjawab, "Nanti engkau akan punya kuda yang lebih baik, punya unta yang lebih baik." Dan ada satu rahasia pendidikan yang diletakkan oleh Siti Hajar kepada putranya Ismail alaihissalam, yakni setiap kali anaknya bertanya sesuatu, maka dia menerangkan dengan mengatasnamakan ayahnya. Kata ayahmu, Allah yang menciptakan langit. Kata ayah, Allah menciptakan bumi. Kata Allah, Allah menciptakan lautan. Kata ayah, Allah yang menciptakan gunung. Kata ayah, Allah menciptakan rezeki. Ini semua yang menciptakan adalah Allah, kata ayah. Jadi anak ini walaupun ayahnya tidak ada, tetapi rasa dekat dengan ayah itu ada. Kenapa? Karena ibunya senantiasa mengatakan kata ayah, kata ayah, kata ayah. Ini adalah metode, sistem yang dibangun sekarang ini di pondok-pondok pesantren. Qala Allah, qala Rasul. Itu pendidikan Pak Guru, Bu Guru kepada para santri. Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah bersabda, sehingga walaupun Allah tidak nampak, Rasulullah tidak nampak, tetapi karena kata Rasulullah itu senantiasa ada dalam telinga anak-anak santri ini, sehingga anak santri ini merasa bahwa Allah itu dekat, Rasulullah itu dekat. Inilah rahasia pendidikan yang hari ini banyak yang tidak mengetahuinya. Ismail alaihissalam dididik sendiri oleh ibunya dengan modal kata ayah, kata ayah, kata ayah. Sehingga walaupun ayahnya tidak ada, terasa dekat di hati ayahnya itu. Ibrahim alaihissalam telah sampai di tempat itu pada nisab kedua, tahun ke-8. Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menjumpai istrinya, tapi dilarang menjumpai anaknya. Maka ketika keadaan aman, anaknya telah pergi jauh bermain dengan teman-temannya, dia pun mendekat. Kaget Siti Hajar alaihissalam melihat suaminya ada di atas unta.
Wahai Ibrahim, engkau telah datang. Alhamdulillah. Mari sini, mari turun. Tapi Ibrahim alaihissalam dilarang turun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah 8 tahun tidak jumpa dengan istri, ketika jumpa tidak boleh turun. Maka apakah kalau tidak boleh turun, boleh saya naik, kata Siti Hajar? Jangan. Kalau begitu sebentar aku akan biarkan kau air Zam-Zam. Diambilkan air Zam-Zam, diminumkan suaminya, disapukan wajah suaminya dengan air Zam-Zam, dibasuh wajah suaminya. Suaminya diminta untuk membungkukkan badan, kemudian membasuh tangan, membasuh wajah suaminya, dibasuh tangan suaminya, dan dibasuh kaki suaminya. Kemudian telah datang perintah Allah berikutnya untuk melanjutkan perjuangan dakwah. Untanya pun berbalik lagi, sehingga Siti Hajar tidak dapat berkata-kata apa-apa lagi. Ibrahim alaihissalam juga tidak dapat berkata apa-apa lagi. Untanya pun telah berjalan. Maka 4 tahun berikutnya, 12 tahun kemudian dari awal dia diletakkan di tempat itu, Ibrahim alaihissalam kembali berjalan menuju Mekah. Terbayang sekarang ingin berjumpa dengan putranya. Putranya pasti udah lebih ganteng sekarang, umurnya sudah 13 tahun lebih kurang. Mungkin kalau anak-anak sekarang ini umurnya sudah kelas 7, kelas SMP, kelas 1 SMP, itu lagi ganteng-gantengnya. Maka dia pun mulai berangan-angan ingin berjumpa dengan anaknya, ingin memeluk anaknya, ingin bermain-main dengan anaknya. Tapi dalam perjalanan diberi mimpi. Mimpi seorang nabi ini seperti wahyu, disuruh menyembelih putranya. Mimpi pertama kali dikira bunga tidur, tapi ternyata bermimpi lagi. Kemudian bermimpi lagi. Akhirnya dia yakin ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya. Putra satu-satunya yang dia impikan, yang dirindukan, ternyata Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Betapa bergejolak hati Ibrahim alaihissalam. Tetapi hadirin dan hadirat yang mulia, Allah ingin menguji kecintaan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam ini bergelar Khalilullah. Ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kecintaannya kepada Allah ini luar biasa. Sehingga dahulu ada peristiwa di mana Ibrahim alaihissalam rela kehilangan seluruh hewan ternaknya demi mendengarkan satu orang menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala di padang pasir. Ini pengorbanan Ibrahim alaihissalam, tanda cinta Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia rela menjadi gembala, menjadi hamba sahaya daripada orang itu, demi ingin mendengarkan nama Allah disebutkan. Begitulah kecintaan Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Maka sekarang dia diuji. Maka Ibrahim alaihissalam telah sampai, berjumpa dengan istrinya dan anaknya. Betapa anaknya ini yang tidak pernah melihat foto ayahnya, tidak pernah membayangkan wajah ayahnya seperti apa. Ini sekarang ibunya mengatakan itu ayahmu di depan. Maka anaknya pun langsung datang melihat sosok yang selama ini dia dengar hanya namanya. Ibunya hanya mengatakan kata ayahmu, kata ayahmu, kata ayahmu. Sekarang ayahnya telah ada di depannya. Betapa gembiranya dia. Dia pun memeluk ayahnya, berderai air mata. Betapa gembiranya dia. Tapi kemudian Ibrahim alaihissalam menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai anakku, aku diperintahkan untuk menyembelih engkau. Baru bertemu,
Ini Ibrahim alaihissalam telah menyampaikan satu kabar yang akan mencelakakan putranya. Tetapi putranya telah dididik dengan baik oleh istrinya. Putranya telah dididik dengan baik oleh ibunya. Maka walaupun diancam akan dimatikan, anaknya mengatakan, wahai ayah, kalau itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala, kerjakanlah. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Disinilah letak perbedaan antara putra Nuh alaihissalam dengan putra Ibrahim alaihissalam. Nuh alaihissalam memanggil anaknya untuk naik ke atas perahu untuk menyelamatkannya, sedangkan Ibrahim alaihissalam memanggil anaknya untuk mencelakakannya. Tetapi Nuh memanggil anaknya untuk menyelamatkannya, dia tidak mau karena salah didikan ibunya. Sedangkan Ibrahim alaihissalam memanggil putranya untuk dicelakakan, tapi dia taat karena benar cara didikan ibunya. Hadirin dan hadirat yang mulia, kita sudah tahu ceritanya. Akhirnya anak ini diganti dengan Kibash, sehingga tidak terjadi seperti apa yang dibayangkan. Darah-darah yang mengalir itu adalah darah daripada Kibash yang digantikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud pembicaraannya adalah bagaimana seorang ibu mendidik anaknya dengan benar. Karena tanda wanita soleha itu adalah yang pertama, apabila dipandang menyenangkan hati, apabila disuruh dia taat, dan apabila ditinggalkan dia menjaga amanat. Dan untuk menguji bagaimana seorang wanita ini menjadi soleha, bahwa ketika ditinggalkan dia menjaga amanat, maka suaminya harus keluar yang Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Ini untuk menguji kesolehan seorang wanita. Ketika dia menjaga amanat, maka disitulah letak ujiannya. Dan wanita soleha ini tempatnya di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan belajar bagaimana mendidik seperti Siti Hajar apabila dia ditinggalkan oleh suaminya. Semoga Allah berikan kepahaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, silakan ditaskil dengan lemah lembut, berangkatkan suami keluarnya Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah.